Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bina Yosis. Saat ini saya merupakan mahasiswa aktif semester 5 di UPN Veteran Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menceritakan apa saja yang saya dapat ketika mengikuti program MBKM, yakni Studi Independen di Sekolah Ekspor. Mau tahu apa aja kegiatanku? Yuk, simak videonya. Oke, jadi pada kegiatan di sekolah ekspor itu dikenal ada 771 Nah, itu meliputi semua hal mengenai ekspor. Yang pertama, itu ada business reconnaissance. Yang business reconnaissance ini membahas tentang segala sesuatu atau aspek yang perlu kita ketahui sebagai digital eksporter yang baik. Nah, pada business reconnaissance itu terdapat 3 pilar yang perlu dikuasai, yakni KAS. Knowledge atau pengetahuan, attitude atau sikap, dan skill atau kemampuan. Yang pertama, knowledge atau pengetahuan. Ini adalah segala hal yang perlu kita ketahui sebagai eksportir baru, seperti prosedur ekspor, persyaratan dan peraturan, hingga bagaimana kita mendapatkan buyer. Lalu yang kedua, itu ada attitude atau sikap. Ini merupakan segala hal yang terkait sikap eksportir yang berintegritas dalam pelayanan dengan buyer ataupun dalam mengelola bisnis. Lalu yang ketiga ada skill atau kemampuan. Ini merupakan segala hal terkait kemampuan eksportir seperti memetakan dan melihat peluang ekspor, kemampuan negosiasi dengan mitra dan manajemen perusahaan. Lalu yang kedua ada digital business strategy. Pada digital business strategy, eksportir baru akan diberi pembekalan teori mengenai dasar-dasar ekonomi digital dan strategi tertentu untuk memperkuat bisnis seperti setting objektif, planning, creative strategy, competition strategy, dan B2B and B2C strategy. Lalu yang ketiga ada product development. Nah, pada bagian ini kita dijelaskan bagaimana kita dipersiapkan untuk mampu menjual dan mengembangkan produk sendiri, mulai dari desain kemasan produk, konsep produk yang eco-friendly, penetapan harga pasar, quality control, serta mengembangkan produk yang sesuai dengan persyaratan ekspor. Lalu yang keempat, ada digital marketing. Nah, seperti judulnya, digital marketing berfokus pada bagaimana memasarkan produk tadi dengan memanfaatkan media digital seperti media sosial, email, bahkan video. Nah, tidak hanya itu juga, diberi pembelajaran dasar bagaimana mendapatkan engagement dari media sosial, pembuatan konten yang menarik, hingga melakukan branding produk atau perusahaan. Lalu yang kelima, ada business matching. Nah, selain memasarkan, kita sebagai eksportir yang baik juga perlu memiliki ilmu komunikasi dan negosiasi dengan calon klien yang baik juga. Tidak hanya pada konsumen, tetapi juga sesama bisnis sebagai mitra usaha. Nah, pada business matching ini, kita dibekali dengan kemampuan komunikasi seperti elemen persuasif dan menarik perhatian dengan humor ataupun pemaparan yang detail. Selain itu juga dibekali tentang membuat company profile dan e-katalog dengan harapan akan lebih memudahkan dalam bernegosiasi dengan calon klien. Lalu yang keenam, ada export payment and financing. Pada bagian ini, eksportir baru juga mempelajari mengenai prosedural ekspor, mengenai seperti pembayaran dan pembiayaan, seperti dokumen pembayaran yang dibutuhkan, kontrak-kontrak yang berlaku, misalnya seperti penggunaan letter of credit, sales contract, dan lainnya. Sedangkan pada pembiayaan ekspor, membahas mengenai berbagai cara mengenai pembiayaan ekspor atau pembayaran biaya ekspor, utamanya pada saat nanti digunakan untuk mengirimkan barang ke luar negeri, meliputi biaya pihak luar, produk ekspor, pembiayaan transportasi dan logistik, hingga penawaran investasi kepada mitra usaha ataupun negara mengenai aktivitas ekspor, yang mana nantinya dapat membantu eksportir baru mengenai biaya, karena ekspor memang membutuhkan biaya yang lumayan besar, tergantung pada produk yang akan dikirimkan. Lalu yang terakhir, shipment and documentation. Pada bagian terakhir ini kita belajar mengenai hal yang penting juga, terutama pada dokumentasi ekspor, karena banyak dokumen perlu dibuat dalam ekspor agar barang yang dikirim aman sampai tujuan dan pelanggan puas dengan pelayanan kita. Shipment berbicara mengenai peraturan, syarat, dan pembatasan pada produk ekspor yang akan dikirimkan, utamanya menggunakan moda transportasi tertentu, misalnya berat maksimal, jenis produk perlu kemasan tertentu, dan jadwal keberangkatan pengiriman. Selain itu juga membahas mengenai penyimpanan atau penimbunan produk secara sementara hingga pembongkaran muatan kiriman ekspor. Sedangkan pada dokumentasi mempelajari tentang segala sesuatu terkait kepabeanan, dokumen ekspor yang dibutuhkan, prosedural ekspor agar bisa terkirim ke luar negeri hingga barang diterima di negara tujuan. Dokumen-dokumen tersebut
ada yang bersifat wajib dan ada yang sifatnya pendukung. Dokumen ini berfungsi utama sebagai identitas produk ekspor yang akan dikirimkan dan sebagai bukti valid bahwa barang tersebut siap ekspor, mulai dari pengemasan produknya, spesifikasi minimum produk, perizinan dari kepabeanan, hingga dokumen asuransi terkait tidak terkirimnya barang tersebut ke negara tujuan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya ceritakan mengenai SIP yang saya ikuti ini. Semoga informasi yang saya berikan pada teman-teman bisa bermanfaat dan menumbuhkan minat untuk menjadi digital eksporter baru. Terima kasih, salam digital eksporter.